Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini, Rabu 3 Juli 2024, kita kembali berjumpa dalam renungan Mutiara Sabda Allah yang dipersembahkan oleh tim pelayanan Prodiakon Gereja Santa Maria Bunda Allah, Paroki Administratif Plamungan Indah Semarang. Renungan diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 24 sampai dengan 29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, iman seseorang akan tumbuh seiring dengan pengenalan akan Allah. Kadang naik, kadang turun, seperti yang terjadi pada Thomas. Ketika teman-temannya percaya dengan kebangkitan Yesus, Thomas tidak percaya. Ia berkata dengan tegas, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Tetapi ketika Yesus menampakkan diri dan meminta Thomas meletakkan jarinya di bekas luka tangannya dan mencucukkan tangannya ke dalam lambungnya, seketika Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kini Thomas menjadi orang yang pertama yang secara tegas mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Yesuslah yang berkuasa atas hidup dan mati, atas langit dan bumi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, iman kita pun seperti Thomas. Iman kita kadang berhenti, tidak mengalami pertumbuhan, bahkan bisa mengalami penurunan ketika kita mengalami kesedihan, keterpurukan, kekecewaan, atau keraguan-keraguan dalam hidup kita. Kita tidak lagi percaya bahwa Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Tetapi Tuhan yang memulai iman akan menuntun kita agar semakin dewasa dalam pengenalan akan Dia seperti sabdanya. "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya.
Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, marilah kita kembali dalam iman kepada Yesus. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.